Ilaulah di Caniago, pengusaha rumah makan Padang Bundokito Resto semakin berkembang. Siapa yang tak kenal dengan masakan Padang? Setiap masyarakat warga Indonesia tentu sudah sangat familiar dengan masakan tersebut, selain masakannya yang mempunyai ciri khas tersendiri, dan hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia pasti ada rumah makan Padang, salah satunya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan banyaknya para pengusaha rumah makan Padang yang berada di Kabupaten Bogor. Tentunya ini membuat para pengusaha rumah makan Padang tersebut membentuk suatu paguyuban yang bernama Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang Kabupaten Bogor, dengan visi menjalin persatuan dalam rangka mengokohkan sendi-sendi usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang dikomandoi Mulyadi Sarjana Hukum, selaku ketua. Ilaulah di salah satu pengusaha rumah makan Padang Bundokito Resto, yang beralamat di Gerbang Utama Sirkuit Sentul Jalan Raya Sirkuit Sentul nomor 32, Kecamatan Citerep, yang juga salah satu pengurus yang menjabat Wakil Ketua Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa IPRMP Kabupaten Bogor, baru terbentuk 4 bulan lalu, mempunyai visi menjalin persatuan untuk mengkokohkan sendi-sendi usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mempunyai misi di antara lain, mempersatukan semua pengusaha rumah makan Padang di Kabupaten Bogor, menumbuhkan rasa kepekaan sosial antar sesama anggota dan dengan konsumen dalam bingkai Rasojo Pareso, menciptakan iklim usaha yang nyaman, berkualitas, dan barokah. Melindungi usaha dan pemiliknya dari semua bentuk ancaman yang mengganggu perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan IPRMP Kabupaten Bogor sebagai rumah bersama dalam mencari solusi dari semua persoalan yang terjadi pada anggota, pungkas Ilaulah di saat diwawancarai oleh awak media liputan jurnalis, Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Masih di tempat yang sama, Eko Prayitno, calon legislatif DPR RI, nomor urut 9 dari Partai Bulan Bintang untuk Dapil Jabar 3 Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, yang mengenal Uncu Ilaulah di Caniago sejak lama, sangat mengapresiasi keterlibatan Bapak Ilaulah di Caniago sebagai Wakil Ketua Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang Kabupaten Bogor. Sosok Bapak Ilaulah di ini adalah seorang yang memiliki karakter leadership yang mumpuni sejak dulu, kata Eko Prayitno. Ilaulah di selalu menjadi ketua OSIS waktu sekolah SMP dan Men, bahkan dulu juga pernah menjadi ketua pengusaha rumah makan dan restoran Padang se-Indonesia, pungkas Eko Prayitno. Dari Rumah Makan Bundokito Resto Sentul, liputan jurnalis, Ade Suhendar melaporkan. Yang berdirinya persaudaraan, awalnya itu Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang Bogor, ada se-Kabupaten Bogor, itu didasari atas pengusaha-pengusaha itu sendiri, di mana terjadinya sebuah ketimpangan di lapangan, masalah harga, kemudian terjadinya miskomunikasi sesama pedagang rumah makan Padang. Terus dari situlah timbul suatu ada yang menyampaikan, oh kok bagaimana ini si A ini dagang, kita udah merintis dagang udah 5 tahun, 3 tahun, tiba-tiba dia datang dengan harga yang sangat fantastis jauh, serba 10.000. Jadi ketimpang-ketimpang itu terjadinya suatu dinamika yang membuat usaha pengusaha rumah makan Padang itu terjadi was-was. Kenapa tidak? Dalam enak-enak dagang nanti datang pesaing baru dengan harga yang jauh. Nah, di sini di Cibatok khususnya waktu itu terjadilah sebuah rapat kecil, perbincangan kecil. Kemudian di situ saya diundang, jadi dirumuskanlah kesepakatan bersama bahwasanya kita sepakat harga terendah daripada penjual rumah nasi Padang itu 12.000. Kenapa 12.000? Kalau 10.000 itu dengan asumsi belanja sekarang itu hanya sekedar samanya dengan kerja di tempat usaha sendiri. Kenapa gitu? Kalau serba 10 tuh omsetnya umpama rata-rata dikatakan 1,5, 1,7. Apabila dia kerja di tempat orang lain dengan
dengan dua suami istri itu hasilnya juga seperti itu. Jadi kerja di dalam usaha sendiri, kita jadi udah punya usaha, tapi nilainya sama dengan kerja. Jadi di situ sebetulnya ditanya semua rumah makan yang serba 10 itu mau nggak berubah penjualan minimal harga 12, mau. Semuanya menjawab mau, tapi dia khawatir yang lain mau nggak, kan gitu. Jadi maka diadakanlah sebuah rapat. Maka di situ udah dapat kesepakatan bersama bahwa kita sepakat untuk Kabupaten Bogor penjualan nasi Padang terendah itu 12.000. Nah, itu salah satu programnya. Kemudian meningkatkan sendi-sendi ekonomi pengusaha rumah makan Padang. Dan selanjutnya memberikan ruang atap perlindungan secara hukum. Contoh bila mana berumah makan Padang itu bermasalah, tapi dimasalahkan orang, bisa jadi dia ngontrak mengontrak kemudian tiba-tiba diusir, dan kita berikan bantuan hukumnya. Dan di situ kita memberikan sebuah pengetahuan baru tentang mengontrak itu jangan sekedar mengontrak di lisan, berilah tulisan dengan saksi yang benar. Kadang-kadang mengontrak itu juga karena awalnya terkenal, akhirnya nilai surat kontraknya nggak tertulis, terjadilah miskomunikasi. Yang selanjutnya itu kita menjadikan pengusaha rumah makan Padang ini satu atap dalam persaudaraan. Jadi sekarang nama dulu kan Ikatan Pengusaha, setelah didaftarkan Menkumham ternyata itu tidak masuk, jadi kita rubah dengan persaudaraan. Persaudaraan Pengusaha Rumah Makan Padang se-Kabupaten Bogor. Nah, itu pengukuhannya dilakukan di Rumah Makan Jam Gadang. Cuma peresmian dan silaturahminya akan diadakan nanti di tanggal 24. Baik Pak, untuk Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang di Kabupaten Bogor itu Bapak ini jabatannya pada apa Pak? Jadi di Rumah Makan Ikatan Persaudaraan Pengusaha Rumah Makan Padang Bogor itu saya dipercayakan sebagai wakil ketuanya. Sementara ketuanya ada Mulyadi SH. Jadi di sini di awalnya ini kita mendapat tantangan bagaimana pengusaha-pengusaha itu sangat antusias ingin bergerak kepada yang lebih maju, seperti dari penjualan. Kemudian cerita uniknya di sini banyak sekali, di mana pengusaha rumah makan Padang tuh yang sejejer dia itu pada umumnya mereka saling banyak miskomunikasi. Jadi di Bundo Kito Resto ini saya sebagai ownernya. Jadi Bundo Kito Resto ini udah berdiri di 20 tahun yang lalu. Jadi ada cabangnya 3. Kemudian kita memberikan kepada tim Bundo Kito itu semua ilmu itu dari mulai masak, pelayanan sampai belanja. Jadi agar tim itu 4 tahun di kita dia mampu bersaing dengan ekonomi di luar sana. Semua orang bisa memiliki masakan rumah Padang. Cuman sekarang karena sekarang kita ada terbentuk persaudaraan pengusaha rumah makan Padang. Jadi umpama di kecamatan Bapak Kepadang ini, kalau dia buka rumah makan Padang, dia lapor dulu ke koordinator kecamatannya. Nanti kita kan ada program itu mengatur jarak agar terjadinya suatu persaingan sehat. Dalam artian terdata ya Pak ya? Terdata dengan baik. Kita ada cabang di sini, kemudian di kawasan, kemudian di Cibukur, kemudian ada lagi, brandnya kan ada 2. Jadi ada 5 cabang. Manajemennya itu sederhana aja. Kita bangun usaha itu dengan sistem manajemen kekeluargaan. Artinya walaupun siapapun yang masuk ke sini, mau orang Padang, mau orang Sunda, mau orang Jawa, bagi saya tidak akan pernah saya bedakan itu orang Jawa, orang Sunda,
semuanya adik-adik saya, dan saya akan memberikan ilmu yang sama. Ilmu mulai dari teknik bagaimana melayani, bagaimana menghitung omset, bagaimana menghitung plus minusnya penjualan, dan bagaimana memasak di dapur. Saya akan berikan 100% semuanya. Kenapa? Dalam Islam, ilmu itu harus diberikan kepada orang yang mau untuk maju. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, nanti di akhirat dia akan ditanya. Dan kemudian tidak boleh pilih kasih. Nih ada ponakan kandung. Nih contohnya ini. Ini adik saya ini udah manajer di sini nih. Dia orang kepercayaan saya. Dia orang Tasik, bukan orang Padang. Nah, disitulah terbangun sebuah hubungan yang sangat erat antara tim owner dengan tim. Dan saya berikan reward. Siapa yang udah 4 tahun atau 5 tahun di tempat saya, siap untuk buka usaha, memegang, saya bukain cabang baru. Cuman rata mereka karena punya duit buka sendiri. Saya udah lebih daripada 20 rumah makan Padang ada adik saya yang saya bangun. Mari kita ikut berpikir dan mengevaluasi usaha kita. Seperti contohnya, kalau bungkus nasi itu bungkus adalah kemas dengan brand kita. Jadi orang bungkus beli di mana? Kan ada brandnya, jadi bisa dipertanggungjawabkan kesehatannya, apa yang tadi trouble di situ. Kemudian boxnya juga kita bikinlah desain box, di box perusahaan sendiri, rumah makan sendiri, sehingga kalau orang mesan bisa dipertanggungjawabkan. Oh, ini dari Bundo Kito Resto. Di situ kita mempunyai nilai tanggung jawab yang sangat besar, karena masakan itu harus sehat, bersih, dan berkualitas, kan gitu. Nah, selama ini kan mungkin kemudian ada di tempat ya. Apakah di sini melayani catering dan produksi seperti apa? Apakah kesanggupan daripada Bundo Kito ini berapa mungkin kira-kira? Kalau di sini, alhamdulillah, kalau kesanggupannya itu untuk pelatihan zaman PSBY, pelatihan militer di apa kalau nggak salah pelatihan militer ASEAN pada dia. Itu 1.500 box itu diambil jam pagi, kemudian siang. Kemarin itu di tanggal sekitar sebulan kemarin pernah juga dari Janggelan itu 1.600 box. Ya, kalau untuk kapasitasnya di sini alhamdulillah karena saya punya tim. Jadi waktu pelatihan militer sama SBY itu pagi-pagi 1.500 box, sore dan siang. Ya, kemarin itu ada dari Janggalen juga 1.600 box. Itu jam 11 loh makanya. Insya Allah nggak ada sesuai jadwal, tepat waktu. Baik Pak, ini kan masalah harga Pak ya, itu relatif dari murah kira-kira. Kalau untuk masalah harga, untuk nasi box itu sesuai budget. Kalau yang standar kan ada dua itu versinya, ada yang satu boxnya 20.000 udah pakai kerupuk, kemudian ada yang kerupuk sama pisang di harga ada yang 23, ada yang 25, tergantung besar kecilnya ayam atau rendangnya. Karena eksekutif itu ada yang 27 ya, ada udah pakai pisang, kerupuk, buah, udah komplit itu 27.000 itu. Baik. Untuk yang catering ini Pak, apakah mereka itu mengambil sendiri atau memang diantar Pak ke lokasi? Servis total diantar ke lokasi. Mau 2.000 ke sanggup. Yang penting sebelumnya udah ada suatu komitmen yang jelas gitu loh. Itu aja.